Video ini cocok buat teman-teman yang sedang ikutan bazar, cuma nggak tahu strategi apa yang harus dipakai, sistematikanya seperti apa, dan khususnya untuk produk yang banyak dari berbagai macam pelaku usaha. Tonton videonya sampai habis. Oke, halo teman-teman semuanya, selamat beraktivitas, selamat pagi, siang, malam semuanya. Jadi hari ini saya mau sedikit menceritakan, bukan ngasih tahu, bukan ngeguruin juga, cuma mencoba untuk menceritakan pengalaman saya ketika ikut bazar di acaranya UMKM Juara 2023, khususnya untuk area Kabupaten Karawang dan Provinsi Jawa Barat. Akan saya sediakan indeks di videonya di kolom deskripsi, jadi kalau teman-teman tertarik dengan satu bahasan, langsung aja pijit indeksnya gitu. Jadi program UMKM Juara ini khususnya untuk daerah Karawang terbagi atas 6 dampingan, dan saya ada di kelompok 6, kelompoknya Haji Erwin. Setiap dampingan itu mendampingi sekitaran 30-an pelaku usaha, dan untuk kelompok saya ada 31 pelaku usaha. Dan kami ditugaskan untuk ikutan bazar ini berpartisipasi. Nah, dari 30 pelaku usaha ini ada 27 pelaku usaha yang berminat atau berpartisipasi secara aktif gitu. Nah, kalau dipresentasikan itu sekitaran 87%. Sebenarnya awalnya penanggung jawab ya, atau PJ-nya itu adalah Kang Jiweng, Kang Fandi. Sebenarnya kita tidak menyangka gitu antusiasnya sebanyak ini. Awal target kami itu sebenarnya nggak banyak, cukup dengan 4 pelaku usaha yang bergerak di bidang makanan minuman ikut serta. Sebenarnya itu udah cukup, tapi ketika kita buat list, banyak sekali yang ingin ikut, antusiasnya banyak. Jadi saya akan menceritakan lajur ya, dari A sampai Z, apa sih yang dilakukan, kemudian strategi marketing yang diterapkan, apakah rencana strategi itu bisa diterapkan secara realnya ketika pelaksanaan bazarnya, dan kemudian hasil dari bazarnya akan saya coba rangkum. Kita ngejual berapa item, dari item-item itu ada terkelompokkan menjadi beberapa kelompok, persentasenya berapa, kemudian yang terjual itu berapa pieces, presentasinya berapa, dan kemudian terakhir adalah jumlahnya atau omset yang kita dapat di acara bazar selama 2 hari itu. Dan selanjutnya yang terakhir dokumentasi. Jadi ketika pertama kali kita nyiapin bazar, kita siapin absensi karena kita sedang program ya. Satu hal yang wajib adalah melakukan membuat dokumentasi absensi. Jadi untuk pelaku usaha yang datang ke sana, kemudian isi absensi, isi jam kehadiran, kan 2 hari, Sabtu sama Minggu. Jadi yang datang hari Sabtu siapa aja, hari Minggu siapa aja. Nanti ini disetor ke Pak Haji Erwin selaku dampingan untuk melihat keaktifan dan antusias dari kelompok, dari personel tersebut gitu. Kemudian ketika sudah mengisi absen, hal yang kedua yang perlu dilakukan adalah mengisi stok barang. Jadi pelaku usaha ini contohnya adalah Bro Latif gitu, dia jualan snack yang mereknya Mr. L. Kenapa Mr. L? Karena mungkin namanya Latif ya, kalau namanya Fresa Mr. F. Nah, dia bawa barang apa aja, kemudian mereknya Mr. L tentunya, terus produknya apa aja, ada dijual stick, jual apa lagi ya, makaroni kalau nggak salah, apa basreng gitu. Nah, nanti pada hari Sabtu dia nulis produk stick contohnya, terus dia pasang harga berapa. Ini harga modal ya, maksudnya harga dari dianya berapa, kemudian dia pengen ngejual di acara bazar itu berapa. Nah, kami mengharuskan harus ada selisihnya gitu. Ini adalah sebagai bentuk untung untuk kelompok gitu. Jadi contohnya sticknya itu dijual, sticknya itu modalnya 10.000. Oke, di sini tuh ditulis stick, masukin 5 pieces.
ditulis harga awalnya atau harga modalnya itu 10.000. Nah, nanti dijual itu sekitaran 12.000 atau sampai 15.000 lah. Kita kalau di bazar wajar lah ya harganya agak dinaikin gitu. Sekitaran 12.000 kalau nggak salah waktu pada saat itu. Nah, habis itu yang kedua contohnya basreng gitu. Harganya masukin itemnya 10, harganya sekian, harga modalnya sekian, harga barangnya 12.000 contohnya. Nah, selain untuk melihat selisihnya atau marginnya untuk kelompok, untuk pendapatan kelompok, ini juga mempermudah untuk penjaga atau promotion person gitu atau kasir gitu untuk menentukan harga, karena kan ini produk orang ya, karena ini bentukannya produk orang sehingga kita ini harga berapa sih nggak tahu gitu. Nah, cukup dengan melihat list itu atau melihat label yang ditempelkan di masing-masing gitu, di masing-masing produknya, jadi udah tahu gitu, oh ini 12.000, tinggal catat di situ di penjualan harian. Oke, lanjut, itu ceritanya satu orang. Karena ini ada, tadi saya cerita ada 27 orang yang berpartisipasi, ini ada banyak produk gitu yang masuk sehingga perlu pendataan yang seperti tadi gitu. Stok itu harus benar-benar terdata dengan baik. Karena ini prinsipnya sama kayak kita naruh di barang di swalayan gitu, di Indomaret atau di Alfamart gitu. Jadi perlu banget untuk pendataan yang baik, karena kita takut dari produknya hilang tapi untungnya nggak catat gitu. Setelah mengisi stok semuanya, kita tahu di stand itu berapa banyak produk gitu pada hari itu gitu. Kemudian selanjutnya kita pilih penanggung jawab terkait dengan urusan kasir gitu. Pada saat itu disediakan form lajur pemasukan gitu ya. Jadi nomor 1 transaksinya tanggal berapa, kan 2 hari. Kemudian yang kedua, jam transaksinya kita catat. Kemudian produk yang dibelinya apa, jumlahnya berapa. Kemudian yang terakhir itu harganya gitu. Nah, ini mempermudahkan kita untuk mengatur lajur produk yang terjual gitu. Kita bisa telusuri produk apa aja yang terjual. Nah, dari situ kita dapat keuntungan atau untung kotor, kemudian dapat list produk yang terjual dan seberapa banyak produk yang terjual. Nah, dari situ kita bagi-bagi ke masing-masing orang. Orang tersebut dapatnya berapa, orang ini dapatnya berapa. Uang yang dibagiin merupakan uang modal gitu. Uang modal ya, tadi kan ada 2 tuh, ada yang modalnya berapa, yang pengen dijualnya berapa gitu. Jadi uang modalnya itu diambil, dibagikan ke masing-masing pelaku usaha, sedangkan selisihnya atau marginnya tersebut kita save di uang kas gitu. Nah, uang kas itu dipakai buat apa? Dipakai untuk membayar perlengkapan bazar. Kan kita bikin banner gitu, bikin promo kayak gitu. Nah, dipergunakannya untuk itu. Strategi marketing yang kita gunakan itu pada awalnya ada 4 strategi marketing. Yang pertama adalah diskon, yang kedua adalah sistem bundle, yang ketiga adalah door price, yang keempat adalah sistem COD. Cuma seiring dengan perjalanannya waktu, yang paling efektif di antara 4 itu yang menghasilkan banyak income itu COD ya. COD. Jadi saya jelasin mulai dari COD ya. Jadi ya kayak cash on delivery atau delivery order kayak gitu. Jadi kita foto produk-produk yang udah ada di bazar, kita foto semuanya, kita bikin pamflet ya, kita bikin pamflet kayak katalog produk, kemudian dari peserta yang ada kita suruh buat posting di status WA-nya gitu. Jadi untuk mendapatkan penghasilan selain dari bazar gitu, kita pakai strategi itu karena kita tahu ya kondisi bazar itu seberapa banyak gitu peserta yang datang gitu, seberapa banyak antusiasme dari peserta untuk membeli ke stand-stand UMKM gitu. Nah, untuk mendapatkan hasil yang maksimal makanya kita pakai cara COD atau delivery order gitu untuk ya nambah-nambah income di luar acara bazar itu gitu. Yang kedua adalah
sistem door prize. Jadi kita menerapkan sistem beli minimal 50.000 dapat kesempatan untuk ngambil door prize gitu. Jadi awalnya pengennya door prize ada zong gitu ya. Cuma setelah dipikir-pikir gak usah lah ada zong gitu. Jadi di sini aja. Jadi door prize-nya itu nggak jauh dari produk yang dijual, kemudian ada yang nyumbang seperti tali masker atau hal-hal pernik lainnya gitu. Grand prize-nya itu grand prize-nya itu ada jaket motor gitu. Jadi dari situ banyak banget yang awalnya beli cuma 20.000 awalnya cuma beli 20.000, kita hasut mereka untuk, bu ini nambah 30.000 lagi bu biar bisa ngambil door prize. Oh akhirnya bukan nambah 30.000 jadi 100.000 nambahnya biar bisa 2 kali ngambil door prize gitu. Strategi yang efektif juga. Jadi 2 strategi efektif. Nah untuk yang ketiga adalah diskon. Ini sebenarnya agak susah karena ya masing-masingnya akan memberikan diskon berbeda gitu. Jadi agak ribet juga gitu untuk melihat produk ini ridhonya sama pelaku usahanya di diskon sekian, produk ini dia ridhonya diskonnya sekian, jadi akan berbeda gitu. Jadi ya ribet juga gitu. Makanya ini ternyata setelah diaplikasikan ketika pelaksanaan ini nggak terlalu usable gitu, nggak gampang gitu. Yang keempat, yang terakhir itu sistem bundling. Nah ini juga sama. Kalau sistem bundling kan contohnya beli produk makanan, contohnya chicken sama produk teh gitu, dibanding berapa. Karena ini pelaku usahanya berbeda gitu ya, kita butuh concern orang untuk mengelompokkan ini banding sama ini banding sama ini harganya sekian. Ketika dibandingin untung dari makanannya sekian, dari minumannya sekian gitu, pelaku usahanya berbeda gitu. Itu cukup rumit juga, butuh effort gitu. Bukannya nggak bisa ya, tapi butuh effort aja gitu. Dan kami terbatas untuk urusan tenaganya gitu. Titik kritisnya sebenarnya ada di penulisan dari kasir ya, dari penulisannya itu kritis banget. Bukan kritis, maksudnya critical gitu. Critical point-nya itu ada di situ gitu, salah satunya. Jadi, yang pertama itu harus benar-benar jelas memberikan nama produk sesuai dengan stok yang ditulis sama pelaku usahanya gitu. Jadi jangan sampai kan produknya banyak ya. Contoh ada yang bawa brownies. Brownies itu ada dari pelaku usaha A, ada dari pelaku usaha B gitu. Pelaku usaha C itu jualan brownies tuh. Ini contohnya, ini jualan brownies semua gitu. Nah, ketika ada yang beli brownies dari pelaku usaha A gitu, yang membedakan yang dituliskan di jurnal pendapatan harian itu harus jelas bahwasanya brownies ini punyanya si pelaku usaha ini gitu. Nah, itu harus diperhatikan banget gitu. Dari situ pelaku usahanya dapat sesuai dengan harga yang dia pasang. Dari kelompok dampingan pun kita dapat selisih, yang selisihnya dipakai buat beli banner dan lain-lainnya. Dan setelah dihitung-hitung ada beberapa sisanya gitu. Oke, lanjut ke bahasan statistikanya gitu. Kan tadi udah jelasin ya di awal video, dari 31 pelaku usaha yang ikut berpartisipasi itu ada 27 orang atau sekitar 87%. Kemudian yang kedua item ya, ini item ya, bukan jumlah ya, tapi item produk yang dijual itu ada 62 jenis item. Nah, dari ke 62 jenis item ini dibagi menjadi ke 3 jenis kategori produknya. Ada food, ada minuman atau beverage, sama ada craft. Nah, untuk food sendiri itu ada 31 item yang dijual atau sekitar 57%. Kemudian untuk minuman ada 17 item yang dijual. Kebanyakan teh, jus, ya paling banyak sih teh ya, teh, jus, milkshake, kemudian ada minuman kayak teh lemon serai gitu. Ada 17 item. Yang terakhir ada craft itu ada 10 item yang dijual. Jadi untuk persentasenya itu dari ke 62 jenis itu, untuk food ada 57% paling banyak, kemudian untuk minuman ada 27%, untuk craft ada 16% dari ke 61 item
yang dijual. Sekali lagi ini item ya, bukan banyaknya gitu, cuma jenisnya aja gitu. Nah lanjut ke seberapa banyak sih barang atau item yang dijual. Setelah kita kalkulasikan ada 248 produk yang dijual. Mantap. 248 ini berasal dari strategi marketing yang dijelasin sebelumnya ya, dari penempatan langsung di bazar, dari COD-an, kemudian dari menghasut lewat jalur door price. Nah, dari 248 produk yang dijual, berapa sih foodnya, berapa sih minumannya yang kejual, berapa sih craftnya gitu yang kejual. Nah, yang paling banyak terjual food ya. Banyak orang yang nyari makanan, nyari snack kayak gitu. Jadi dari 248 untuk food itu ada 121, untuk minuman itu ada 116, dan untuk craft itu ada 11. Kemudian untuk nominal angkanya itu ada di 2.934.500 rupiah. Itu untuk omset pada gelaran bazar kemarin ya, 2 hari, hari Sabtu dan hari Minggu. Jadi angka 2,9 tersebut merupakan angka yang bukan terbesar di antara 6 dampingan itu. Cuma kita awalnya nggak expect gitu, nggak memperkirakan dapat segitu. Alhamdulillahnya dapat juga di angka di atas 2 juta gitu ya, dengan berbagai macam manuver dan strategi gitu. Oke ya teman-teman ya, nanti sisanya bakal ada dokumentasi dari acaranya. Sekian teman-teman, semoga video ini bermanfaat. Kalau memang bermanfaat, silahkan klik subscribe, klik tombol loncengnya, sukai dan tombol loncengnya, dan juga share. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya bersama dengan Kang Jiweng. Beliau adalah otaknya dari Bajar kali ini. Gimana Kang kesannya di Bajar kali ini? Dahsyat, fantastis. Kampret ke, anjay, kampret ke. Pesannya ke depannya kayak gimana Pak Ji? Oke, terima kasih. Ini pertanyaannya bagus karena ini bersifat jangka panjang ya. Jadi dari rangkaian ini merupakan momentum karena keterkaitan kita dengan tema UMKM Juara 2023 itu ke konsep piramida. Ayo nanti konsep piramida kita akan aktualisasikan, kita akan jabarkan seperti apa. Tujuannya apa? Naik kelas. Mantap. Siap? Siap. Oke. Sip. UMKM Kuat, Karawang hebat. mantap.